أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah, kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh hanya kepadanya. Dan mudah-mudahan dari setiap amal soleh yang sudah kita kerjakan, Allah memberikan ridho dan juga balasan berupa pahala yang berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lawak dan juga salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa berusaha untuk terus mengikutinya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Ya, silakan kita kembali ke buku. Kita sudah selesai kemarin ya, terakhir membahas terkait apa, motivasi pribadi agar banyak berzikir. Ya, mudah-mudahan dari kita mengetahui beberapa keutamaan berzikir, kita lebih semangat untuk bisa banyak berzikir. Walaupun sekali lagi berzikir kepada Allah atau umumnya beribadah kepada Allah tidak harus berlandasan atau tidak harus beralasan kita tahu hikmahnya dulu, kita tahu keutamaannya dulu. Karena memang sebagian ibadah ya, yang Allah perintahkan itu tidak disebutkan hikmah dan keutamaannya ya. Jadi seharusnya kita sebagai seorang muslim ketika tahu bahwa ada ibadah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita cukup tahu itu ada perintah dan kita coba laksanakan, sami'na wa ata'na ya. Tidak perlu harus menunggu apa sih keutamaannya, apa sih yang saya dapat, apa sih hikmahnya ya. Walaupun ya itu boleh-boleh saja ketika kita beribadah dengan menginginkan mendapatkan keutamaan tersebut, itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kita menunggu ya, jangan sampai itu menjadi alasan utama. Alasan utama itu harus melakukan perbuatan atau perintah Allah itu hanya cukup dengan ini ada perintah, ini sudah jelas perintahnya dari Allah dan Rasulnya, maka lakukan. Baik tahu hikmahnya atau tidak ya. Baik sudah tahu keutamaannya atau belum. Karena sebagian orang, sebagian kaum muslimin itu terlalu haus dengan hikmah dan keutamaannya ya. Bahkan ketika ingin melakukan sebuah ibadah itu selalu ditunda, selalu menunda, atau selalu belum mau untuk mengawali, dengan beralasan apa? Belum tahu hikmahnya, atau saya belum tahu keutamaannya ya. Kalau saya belum tahu keutamaannya ya mengapa saya melakukan ya, kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang begitu. Tapi sejatinya sekali lagi bahwa mengetahui keutamaan dalam sebuah ibadah itu bukan alasan utama untuk kita melakukan ibadah itu ya. Alasan utamanya adalah ada perintah ya, kemudian ada larangan kita tinggalkan, itu bentuk dari ibadah. Makanya ya, ketika orang biasa dengan selalu beralasan keutamaan sebuah ibadah dan dihadapkan kepada perintah atau larangan yang tidak ada keutamaannya ya, biasanya orang itu akan tidak semangat loh, tidak ada keutamaannya, tidak dijelaskan saya dapat apa lah ya, ngapain gitu ya. Jadi seolah-olah beribadah itu harus dengan
dengan disebutkan atau dengan tahu keutamanya terlebih dahulu. Dan ini walaupun boleh tapi tidak harus menjadi alasan utama. Alasan utama cukup ada keterangan, ada perintah, ada larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu sudah menjadi alasan yang cukup kuat bagi kita untuk melakukan ibadah, baik melakukan perintah ataupun meninggalkan larangan. Baik, sekarang masuk ke halaman 49, adab dan sunnah berzikir. Adab dan sunnah dalam berzikir. Ya, halaman 49 itu. Adab yang pertama, ya, atau adab atau sunnah yang pertama dalam berzikir itu berzikir di setiap keadaan. Jadi ini adab yang pertama atau sunnah yang pertama. Sunnah itu apa dulu? Masih ingat gak? Sunnah yang dinilai atau ditimbang dari sisi ilmu hadis. Apa itu sunnah, Bu? Pak? Dulu pernah belajar ini enggak? Ya, sunnah dari sisi ilmu hadis, sunnah dari sisi ilmu fikih. Beda atau sama? Beda. Apa bedanya kalau sunnah dari ilmu hadis itu apa? Perbuatan Nabi, persetujuan apa? Iya benar. Persetujuan dan perkataan, perbuatan dan persetujuan. Itu dari sisi ilmu hadis. Maka ketika kita ingin membahas adab dan sunnah dalam berzikir, itu bukan hukumnya sunnah, tapi ya adab dan ajaran Nabi terkait berzikir. Ajaran Nabi itu apa? Sunnah Nabi itu apa? Baik itu bentuknya perkataan beliau, baik itu bentuknya perbuatan beliau, baik itu bentuknya persetujuan beliau. Masih ingat? Apa bayang-bayang antara kemutan karo kelalen gitu ya? Ya. Tapi paling enggak kan kalau diingatkan terus kemutan ya. Itu diantara makna adab dan sunnah dalam berzikir ya. Adab yang pertama, sunnah yang pertama kalau zikir itu dalam setiap keadaan. Jangan pilih-pilih waktu. Anggorono wong ninggal nembe gelem zikir. Gini nonton nggih. Wani anggorono berkate nembe gelem zikir. Nek ora berkate ora gelem. Yang bikin seksi atau yang bikin menarik orang itu datang ke majelis zikir itu ya, itu apa sih sebetulnya? Pahala kah atau berkat Singapura? Gawat ya. Tunda. Yang bikin menarik itu undangannya, berarti bukan karena berkatnya, bukan? Termasuk. Yang paling menarik itu berkatnya apa undangannya? Semuanya. Paling yang paling, bukan yang semuanya, yang paling yang ter. Berkate. Misal diundang nih orang sebagai berkat. Grundel apa? Grundel. Berarti paling penting berkat. Gini apa deh? Nah, itu baru jawaban jujur. Ya kan? Ya, jadi kadang motivasi orang berzikir itu yang kadang-kadang salah. Makanya sebelumnya kita itu membahas kita itu harus punya motivasi untuk banyak berzikir. Motivasinya yang Allah sampaikan itu adalah kebaikan dunia dan akhirat dari Allah Ta'ala. Ya, bukan besak dan kawan-kawannya itu, bukan. Ya, bukan. Ya, bukan begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini Allah panggil khusus orang-orang yang punya keimanan kepada Allah. Ya, orang-orang yang masih hatinya itu percaya dengan Allah. Apa yang Allah katakan? Udhkuru
Kamu masih percaya sama Allah? Kamu masih punya iman sama Allah? Ayo banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikran katsira. Dengan zikir yang banyak. Zikir banyak itu ya, zikir banyak itu zikir katsira. Zikran katsira artinya itu zikir kapanpun dimanapun. Ini maksudnya ini. Ya, zikir yang tidak terikat waktu, ruang, terus apa lagi? Amalan. Jadi waktunya terserah, dia pokoknya memperbanyak zikir. Entah waktunya pagi, siang, sore, malam, tengah malam, terserah. Ruangnya, ruang dalam arti apa namanya, tempat gitu ya. Entah tempatnya di masjid, entah tempatnya di rumah, entah tempatnya di jalan, entah di mobil, terserah. Ya, yang penting jangan di WC ya sudah. Ya. Dan juga tidak terikat amalan tertentu, entah habis sholat, entah sebelum sholat, atau entah lagi main layangan misalnya atau yang lain gitu ya. Tadi terkait tidak terkait amalan tertentu. Pokoknya zikir yang banyak itu ya zikir sebanyak-banyaknya, tidak terikat waktu tertentu, tidak terikat ruang tertentu, tidak terikat amalan tertentu. Pokoknya zikran katsira. Ya. Dan Allah mengatakan dalam akhir di ayat 42, wasabbihu bukratan wa aswaila, ya, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan siang. Petang. Akhirnya terjemahan saya yang salah ternyata. Petang, ya. Dan ini ayat 42 ini sebagai dalil bahwa ada zikir pagi dan petang alias zikir muqayyad. Kalau yang dimaksud zikran katsira ini adalah zikir mutlak. Ini mutlak. Nah, kalau yang bukratan wa asila itu ayat 42 itu zikir muqayyad. Zikir waktu tertentu, muqayyad. Masih ingat kan muqayyad ya? Masih? Kalau nggak ingat ya tanya. Ustaznya siap ngomong, saya jelaskan lagi. Ya, lupa jangan tanya, jangan takut tanya. Lupa jangan takut. Ustaznya siap jelasin lah. Tenang aja. Pokoknya targetnya mudeng. Targetnya apa? Mudeng. Ulang lagi nggak apa-apa. Sementing kuat sing sinau ayo. Ya, tenang aja. Ustaznya siap kok. Ya, baik. Jadi sekali lagi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa berzikir kepada Allah itu tidak terbatasi oleh apapun. Ya, tidak terbatasi oleh apapun. Termasuk nyusin orang yang bisu. Orang yang bisu itu bukan menjadikan alasan bisunya itu kemudian orang dikira bisu, orang musuh aneh gitu. Dia tetap bukan alasan untuk meninggalkan zikir kepada Allah. Termasuk orang yang sakit sekalipun, ya, yang pusing, yang migrain, yang apa, itu juga sama, tetap diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Banyak itu kata itu akeh. Ya. Akeh itu jumlahnya lebih dari satu ya. Baik. Bahkan ya para santri yang kami cintai karena Allah, Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan kepada kita. Ini salah satu bukti bahwa berzikir yang banyak itu adalah salah satu sunnah Rasul dari apa namanya yang berbentuk perkataan dan perbuatan ini. Ya, beliau pernah berbuat seperti itu.
disebutkan dalam halaman 50 itu. Halaman 50 bagian atas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi. Di setiap keadaannya beliau. Di setiap kondisi beliau itu beliau senantiasa berzikir. Kalau beliau kan manusia, ya, Nabi Muhammad itu adalah manusia. Beliau itu senantiasa jaga zikir. Ya, sebagaimana kita manusia juga diperintahkan yang sama, senantiasa menjaga zikir. Termasuk Yunsewi ya, ini yang bagi punya pasangan, ketika ingin berhubungan zikir. Ya, ini yang kadang-kadang kan terlupa. Ya, saya lagi nggak ngomong jorok ini enggak. Saya ini ilmu, benar-benar ilmu. Jadi kalau ingin melampiaskan nafsu pun Rasulullah mengingatkan kita untuk tetap berzikir. Nafsu yang halal, nafsu yang dia berefek kepada pahala. Ya, itu aja disuruhnya berzikir kepada Allah. Ya, jangan lupakan Allah. Karena apa? Karena dengan berzikir itulah kita akan mendapatkan banyak kebaikan, termasuk keturunan yang baik. Ya, di antara efek keturunan yang tidak baik ambilnya setan ketika orang tuanya berhubungan. Ambilnya setan itu, setan ikut ambil. Ambil dalam arti nggak ambil yang secara hakiki, dalam arti karena tidak meminta pertolongan kepada Allah, setan ikut nimbrung di situ. Ya, apa kan? Terutama bapak-bapaknya, apa loh tadi? Yang masih punya pasangan, bun kelangit. Nanti dibuka lagi. Ingat, jadi ini sebetulnya yang diperintahkan dua-duanya, laki-laki dan perempuan. Ya, tapi laki-laki punya kedudukan lebih diutamakan untuk yang membaca. Ya, dalam arti mewakili dari keduanya, laki-lakinya cukup. Tapi walaupun itu juga perintahnya kepada keduanya. Walaupun sudah tua apa masih muda sama. Ya, zikir kepada Allah itu sama. Fi akhirul ahyani, di setiap kehidupan beliau, baik itu berzikir yang sifatnya mutlak atau berzikir yang sifatnya muqayyad. Ya, karena dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita, maka itulah cara Allah untuk nanti memberikan banyak rahmatnya, memberikan banyak pengampunannya, memberikan banyak kebaikan. Ya, di antara dijauhkan dari neraka yang kemarin kita bahas itu, ya, akan mendapatkan keutamaan yang sudah Allah janjikan. Ya, bahkan dalam sebuah hadis, ya, disebutkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa tidak ada suatu waktu, ya, yang dilalui oleh seorang hamba sedangkan ia tidak berzikir kepada Allah, melainkan akan menjadi penyesalan baginya di hari kiamat nanti. Orang yang di dunianya tidak berzikir, ya, atau lalai dari berzikir, maka itu akan jadi penyesalan di akhirat. Kenapa? Karena sudah nggak ada waktu zikir lagi. Ya, sekali lagi, dunia itu tempatnya beramal, bukan tempatnya menghitung atau menghisab. Ya, dan dari akhirat nanti bukan lagi waktunya beramal, tapi waktunya hisab. Makanya selama di dunia perbanyaklah beramal soleh, di antaranya banyak zikirnya. Karena supaya kita tidak menyesal di kemudian hari ketika di hari ya, karena kita waktunya sudah habis untuk memperbanyak amal soleh di akhirat itu sudah gak ada. Ya, jadi waktu untuk beramal soleh supaya kita punya tabungan banyak di akhirat, punya kebaikan yang banyak di akhirat, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man qa'ada maq'adan," siapa yang pernah duduk di sebuah tempat, majelis ngobrol, majelis RT, majelis apalagi dawis, pengajian, majelis dopokan biasa, apa namanya, pos kamling itu, ya, atau majelis ibu-ibu lagi didis bareng gitu. Yang penting dia duduk di sebuah majelis itu umum, ya, majelis itu umum. Yang penting ada 2-3 orang di situ berkumpul bermajelis di situ, ya. Tapi orang yang bermajelis itu lam yadhkurillahi fi, ternyata nggak berpikir kepada Allah di majelis itu. Ya, ingat, berzikir kepada Allah itu tidak selalu subhanallah, bukan gitu. Ya, selalu mengingat Allah dalam percakapannya. Ya, mudah-mudahan Allah nanti memberi. Itu termasuk zikir itu. Ya, kita berdoa kepada Allah atau alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah kita bisa kumpul. Itu bentuk zikir. Jadi orang yang kumpul-kumpul, orang yang berada di sebuah majelis kok tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah, kana alaihi minallahi tirabin, maka yang akan didapatkan adalah apa? Kerugian. Orang yang ketika bermajelis tapi tidak pernah mengingat Allah. Mengingat Allah dengan banyak cara, ya, bukan hanya sekedar membaca subhanallah, baca alhamdulillah, bukan. Tapi mengembalikan semua keadaan itu kepada Allah. Alhamdulillah ya bisa kumpul mani. Mudah-mudahan Gusti Allah ngampangna bisa kumpul mani kapan. Ya. Dan di majelis itu ada ucapan zikir kepada Allah. Ada cara dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittajaha madja'an. Kemudian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang dia berbaring di tempat tidurnya, di sebuah tempat, nggak harus tempat tidur nih. Madja'an itu tempat berbaring. Barang siapa yang berbaring di tempatnya berbaring, baik di kasur, baik di kebun, baik di mana lagi yang berbaring ini, di emperan. Ya. Saya pernah waktu berbaring, bukan berbaring, santai gitu ya, duduk santai sambil di tembok gitu, di depan emperan toko di Mekah itu dibuangin kleningan. Dikasih kleningan itu real, 5 real gitu ya, kleningan. Ya, ketika ada orang yang dia duduk-duduk santai-santai berbaring di tempat pembaringannya dan tidak harus di kasur, ya termasuk di kasur juga, la yadhkurullah fi, tapi dia tidak berpikir kepada Allah, tidak ada ucapan zikir di dalamnya selama dia berbaring, tidak ada tuh apa namanya, zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana alaihi minallahi itu, maka orang itu juga rugi. Alias apa? Baik kita berbaring, baik kita beraktivitas, baik kita sedang kongko, baik kita sedang apa kalau bahasa sekarang namanya Pak? Santai. Hah? Santai dulu. Nongki ya, nongki cantik jerene kayak. Ya. Itu tetap jangan lupakan zikir kepada Allah. Walaupun nongkinya nang kafe gitu ya, nongkinya di mall gitu ya. Jangan selalu yang diceritakan itu dunia. Ya, ada sesi di mana kita tetap memuji Allah. Ada sesi di mana kita mengingat Allah dalam majlis tersebut. Ya, makanya nongkinya itu ya dengan orang-orang yang juga mengingat Allah. Nek nongkine dengan orang-orang yang lupa dengan Allah, ya kita otomatis ikutan. Bahasanya tas ganti HP ganti maning motor ganti maning. Aduh, pembahasannya itu tidak ada yang mengingat Allah. Maka usahakan majelisnya kita, apapun itu majelisnya, usahakan ada di dalamnya zikir kepada Allah. Panjenengan sudah pernah mendengar istilah mati suri? Apa mati suri? Mati yang tidak ada lagi. Mati dua kali. Mati 2 kali. Apa mati suri itu? Hah? Hidup setelah mati? Mati suri. Mati suri. Mati sementara. Mati sementara. Mati
suri itu lebih ke orang yang kelihatan mati padahal masih hidup. Jadi istilahnya orangnya terlihat seperti meninggal, sejatinya dia masih hidup. Itu mati suri. Ya, kalau hidup suri orang kelihatan hidup tetapi meninggal. itu tadi. Orang yang apa? Mayat hidup yang nabi serapapa. Ya. Intinya ada orang yang ini istilah saya ya, jangan anak hidup suri ya, nggak ada. Ini istilah saya aja. Saya menggambarkan bahwa orang yang mati suri itu orangnya kelihatan meninggal, tapi sejatinya dia masih hidup. Dan orang yang hidup suri kelihatannya wujudnya masih hidup, tapi hatinya sudah mati. Kenapa? Karena tidak berpikir kepada Allah. Tuh. Jadi apa ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan sedemikian dahsyatnya efek daripada orang yang nggak mau zikir kepada Allah. Ya, orang yang tidak mau berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup tapi ternyata mati. Bukan mati jasadnya, tapi mati hatinya. Jauh dari Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, ya, sombong hatinya ketika dikasih tahu yang benar tidak mau, ngeyel, tidak tresna dengan ibadah kepada Allah. Ada nggak orang yang kemudian nggak suka dengan puasa? Ada. Itu diantara tanda hatinya itu ada masalah, ya. Karena orang yang hatinya mati itu akan tidak kepengin dekat kepada Allah, akan tidak kepengin melakukan perintah Allah, malah justru yang dia inginkan melakukan pelanggaran yang Allah sampaikan. Ada nggak orang yang berbangga, yang minum telur botol kayak gitu? Itu diantara hatinya bermasalah, hatinya mati. Makanya orangnya kelihatan hidup, melaku teyeng, melayu teyeng, udut teyeng, makan bisa, makan telung piring, tapi ternyata hatinya sejatinya sudah mati. Karena fungsi Allah menciptakan kita untuk ibadah, tapi dia tidak melakukan fungsi itu. Makanya disebutkan orang itu sudah mati. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kata sahabat Abu Musa al-Ash'ari, beliau menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah." Permisalan orang yang berzikir dan yang tidak berzikir kepada Allah. Ini kata Rasulullah SAW. Ini perumpamaan, permisalan orang yang berzikir dan tidak berzikir kepada Allah. Matsalul hayyi wal mayyit. Matsalul hayyi wal mayyit. Seperti orang yang hidup tapi mati. Atau seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang zikir inilah orang yang hidup. Orang yang nggak mau zikir inilah orang yang. Permisalannya orang yang senang berzikir itu disebutkan seperti orang yang hidup. Walaupun mungkin jasadnya yang lemah, sudah gak bisa banyak beraktivitas, sudah di atas tempat tidur, tapi kalau dia senantiasa berzikir disebut seperti orang yang hidup. Sebaliknya ada orang yang masya Allah dari sisi tenaga itu luar biasa, ya, ngangkat barbel puluhan kilo, ratusan kilo kuat, lari puluhan kilo kuat, ya kan. Terus apa lagi? Naik gunung sekian kilo kuat, kon mari musola, mari masjid, semeter meter, orang kuat gitu ya. Itu diantaranya seperti orang yang sudah meninggal di sini itu perumpamaan dalam arti qalbuhu, hatinya hidup atau hatinya mati.
Bayangkan itu Pak. Ya. Analogi yang disampaikan oleh Rasulullah itu menggambarkan betapa jomplangnya, bahwa Allah menilai orang yang zikir itu seperti orang yang hidup, dan Allah menilai orang yang nggak mau berzikir itu seperti orang yang mati. Orang yang hidup di sini, orang yang akan diberikan cahaya oleh Allah, yang diberikan aliran pahala oleh Allah, yang Allah akan kucurkan kepadanya kebaikan, rahmat Allah, itu yang hidup tuh. Ya. Orang yang mati, ya orang yang sebaliknya, jasadnya ada tapi tidak dikucuri rahmat oleh Allah. Ya, tidak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sibuk dalam ketaatan, tidak ada. Ya, tidak ada. Orang yang hatinya punya masalah berat, ya bahkan dihukumi mati, aduh masya Allah, ibadah apapun itu ana be alasan yang meninggalkan, ana be alasan buat meninggal. Makanya ya kita juga harus waspada. Kita jangan juga jumawa merasa bahwa aku kayaknya aman-aman baik nih hati gitu ya. Saya ini kelihatannya nggak ada masalah dalam hati saya. Jadi intinya ya berarti saya aman ini hatinya, nggak ada sakit-sakitnya. Maka ya orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, dia itu akan senantiasa diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan asupan berupa rahmatnya, diberikan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya. Makanya orang yang senantiasa berzikir, semangat mendapatkan pahala Allah itu jauh lebih besar, semangatnya jauh lebih besar, ya, ketimbang orang yang hatinya itu tadi akhirnya sholat tarawih be. Nah itu alasannya pirang-pirang, dan alasannya ini pirang-pirang. Ya sholat siji alasannya sing wareg lah, sing ngantuk lah, sing kesuwen lah, sing apa nih, grimis lah, sing kesel lah, sing apa bocah, macam-macam. Itu anak kecil aja dibikin alasan itu. Apa bocah bisik orang itu kadang-kadang saking carane, saking mencari cara untuk meninggalkan itu, cari alasan sebanyak-banyaknya. Makanya ya, dan jangan pernah malas berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sudah banyak mengingatkan kita Pak tentang pentingnya zikir, ya. Bukan hanya mengingatkan dari sisi memotivasi, tapi Allah juga mengingatkan dari sisi keburukan-keburukan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang nggak mau zikir. Memotivasi orang berzikir itu diantara salah satu cara mengingatkannya Allah. Dan cara yang lain, Allah menegur. Allah akan memberikan ancaman kepada siapapun yang tidak berzikir. Ya, itu cara Allah. Ya. Maka para ulama pun membagi kondisi hati manusia itu menjadi tiga. Allah membagi kondisi hati manusia itu menjadi tiga. Yang pertama, hati yang sehat dan hidup. Ya, hatinya sehat, hatinya hidup. Ya. Jadi orang jenis pertama, orang yang memiliki hati yang hidup, yang sehat, yang baik, ya, yang selalu dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, orang yang punya jenis hati yang seperti ini, dia itu senantiasa berusaha beribadah itu ikhlas. Apa itu ikhlas? Tidak rindu ya, ikhlas itu memberikan ibadahnya hanya kepada Allah dan mengharapkan balasan hanya dari Allah. Orang yang banyak zikir, orang yang senantiasa berzikir, itu orang yang ketika beribadah itu senantiasa itu
ibadahnya ini untuk Allah dan saya mengharap dari ibadah ini pahala dari Allah. Itu orang sehat hatinya. Orang yang mempunyai hati yang hidup yang sehat. Orangnya itu haus dalam mendapatkan kebaikan dari Allah. Orang yang hatinya sehat, hatinya hidup, orangnya itu haus. Haus apa? Haus dengan kebaikan. Kepengin sekali melakukan banyak kebaikan. Haus dengan ilmu agama. Haus ingin ngerti yang mana yang benar, mana yang tidak. Haus mana yang lebih baik harus saya lakukan, mana yang harus saya kerjakan, mana yang sebaiknya saya lakukan, mana yang potensi pahalanya besar. Haus seperti itu. Ya, itulah diantara ciri-ciri hati yang sehat, yang hidup. Ya, yang kedua, hati yang sakit. Hati yang sakit itu gimana maksudnya? Hati yang sakit itu dia hatinya masih hidup tapi punya penyakit. Hatinya itu hidup tapi punya penyakit. Dia berzikir kepada Allah ning porsine setitik. Dia masih berzikir kepada Allah tapi sangat sedikit, porsinya masih sedikit sekali. Ya, dia masih beribadah tapi kadang malas, kadang semangat. Ada waktu-waktu sih mana lah. Nah, ada begitu. Ya, ada kondisi di mana dia semangat, ada di mana kondisi dia malas. Ada kondisi dia kepengen banget dapat yang banyak pahalanya, ada di mana yang dia pasrah, lapira-pira. Itu hati yang sakit. Dan hati yang sakit ini bisa naik ke atas menjadi sehat dan bisa menjadi turun ke bawah, mati suri. Yang ketiga, hati yang mati. Orang yang hatinya sakit ini punya potensi naik ke atas, dia punya potensi juga turun ke. Orang yang hatinya sakit, jika dia mau mengobati sakitnya, mau mengobati rasa tidak mau ibadahnya itu, maka dia akan bisa naik ke atas. Tapi kalau malah justru nafsunya diikuti, setannya diikuti, dia bisa turun ke bawah. Nah, yang jadi pertanyaan, kita itu yang mana? Boleh jawab, jawab yang lewat. Maksudnya kita ini termasuk yang mana? Yang satu, yang dua, yang tiga, gitu. Ya, ini untuk introspeksi muhasabah kita. Ya, karena apa? Karena masing-masing itu ada efek sampingnya. Ya, ada efek sampingnya. Ya. Ketika hati kita semangat, maka kita juga akan, hati kita sehat, maka kita juga akan semangat dalam ibadah. Ketika hati kita sakit, semangat itu turun dan malah cari-cari alasan untuk meninggalkan. Ketika hatinya mati, orang kepengen sih dalam ibadah. Nah gitu. Lah, sudah tahu bakti kepada orang tua itu pahalanya apa? Surga pahalanya. Kok ngasih orang berbakti kepada orang tua? Nah, itu masalah. Nah gitu ya. Berbakti kepada orang tua itu hukumnya apa sih Pak? Wajib apa? Wajib ain. Wajib ain itu apa? Wajib yang dibebankan kepada setiap individu. Jadi bukan punya anak pertama roh, bukan punya anak yang kaya roh, bukan punya anak yang nganggur roh, bukan anak yang semuanya.
Kalau sampai kok nggak semangat, nggak kepengen dapat pahala surga dari baktinya kepada orang tua, hatinya masuk mana? Nah gitu. Hati-hati. Kenapa saya ngomong begini? Masya Allah Pak Bu, dari saya tuh sering dapat tamu yang orang tua yang mengeluhkan sikap anak-anak, yang bahkan ada sampai nyusip ke pengadilan berselisih dengan anak, ada yang sampai diusir sama anaknya, ada yang sampai dibunuh malah. Tapi itu nggak ke rumah saya, kalau yang beberapa yang ke rumah saya itu mereka ngeluh dengan anak sekarang itu sikapnya sangat Masya Allah luar biasa, ya. Dan itu memang bukan tidak bisa dititik beratkan kesalahan semuanya ke anak, nggak bisa juga. Itu juga ada ambil kesalahan orang tuanya, ya. Jangan kemudian disalahkan semua. Makanya ketika ada masalah, saya selalu itu ngomong untuk kedua-duanya. Saya nggak pernah ngomong untuk satu orang pun, ya. Itu dengan waktu yang berbeda. Saya biasanya begitu. Kayak misalnya beberapa bulan yang lalu ada suami istri yang bertengkar. Ustaz, saya mau konsultasi bisa nggak? Boleh. Masalahnya dengan sama istri. Ya sudah, tapi maksudnya gantian, jangan bareng-bareng. Kenapa? Nah, ini pasti. Kenapa? Padahal saat itu datang jam 11 lebih malam. Karena orang ini orang itu penting. Dan dia akan datang sore-sore kok. Isi. Ini termasuk orang untuk penting. Ya. Saya nggak mau ngomong sama, tapi datang malam memang disengaja karena memang supaya tidak ada yang tahu. Itu syaratnya ya, dua-duanya saya harus ngomong dan gantian. Saya nggak mau bareng-bareng, gantian. Saya pengen tahu masalahnya di mana. Intinya masalahnya itu hampir sama. Setiap rumah tangga terjadi masalah berat, ringan atau berat, itu masalahnya itu sama sebetulnya. Ya, masalahnya itu sama saja. Cuma kadang-kadang perlu ada solusi yang dihadirkan yang mereka itu nggak disadari. Solusi itu sebenarnya solusi yang gampang saja. Cuma masalahnya mereka itu tidak mau, kadang-kadang lebih mengikuti nafsunya daripada mencari solusinya. Itu yang terjadi. Ya. Dan termasuk orang tua yang begitu, yang mengeluhkan anaknya begini, mengeluhkan anaknya begitu. Ya sudah, saya kepengen ganti yang ngomong sama anaknya, jangan sama orang tuanya roh. Ya, ternyata anaknya juga ngeluh, orang tuanya begini, ternyata masalahnya dua-duanya. Ya, nggak bisa kita kesalahan itu dilimpahkan kepada salah satu pihak, itu nggak bisa. Pasti itu harus ada dua pihak. Karena yang bermasalah ya dua orang. Pasti masalahnya juga ada di dua orang itu. Baru ketika dua orang ini diketahui masalahnya di mana, nanti ketahuan solusinya apa. Ya, makanya kalau panjenengan mau jadi hakim, jangan hanya mendengarkan dari satu sisi. Kalau misalnya cuma mendengarkan dari satu orang, diem saja, nggak usah komentar apa-apa, diem saja. Kalau hanya mendengar dari satu pihak, kalau kepengen menghakimi, ngomong, oh sing salah kae, harus dari dua belah pihak. Kalau nggak dua belah pihak, jangan ikutan ngomong. Itu malah jadi masalah lebih besar lagi. Nah, itu diantaranya. Termasuk hati seorang muslim itu sangat-sangat rawan. Orang yang pertama, hati yang pertama, orang yang memiliki kondisi hati yang pertama yang sehat, yang hidup, itu bukan menjadi jaminan dia aman selalu seperti itu terus enggak. Ya, dia punya potensi juga turun. Ya, kalau seandainya dia mengikuti apa yang disampaikan oleh setan. Karena setan itu kan nggak pernah berhenti untuk menggoda, mengganggu, nggak pernah kan berhenti itu sampai kapanpun. Sampai kita menjadi mayit itu baru berhenti. Ya, ketika nafas masih ada, walaupun sudah sampai kerongkongan, setan masih tetap goda itu, masih tetap ganggu, tidak akan pernah berhenti.
Puasa kan? Gimana? Puasa. Puasa. Ya kalau puasa kan setan kan 2 kali. Tetap pasti. Setan itu masih tetap ada. Di hari bulan puasa tetap ada. Ya, tetap ada. Makanya ya, apa namanya? Gangguan-gangguan itu tetap ada di bulan puasa sekalipun. Ya, itu saya kok katanya apa namanya dikurung, dirantai. Ya, itu maksudnya apa? Kan berarti gak ada setan, jadi apa? Saya sampaikan dulu. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menjelaskan tentang yang ada dalam surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudur minal jin. Setan itu ada 2 bentuk. Setan itu kan sifat, ya, sifat manusia, sifat setan ada di manusia, sifat setan bisa ada di jin. Bahkan terkait setan yang dikurung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, oleh sebagian besar ulama mengatakan itulah iblis, yang dikurung itu iblis. Jadi nenek moyang apa ya, dedengkotnya dedengkotnya jin yang punya sifat jin itu kan punya apa ya, punya penggede ya, yang dulu menggoda Nabi Adam alaihi salam itu iblis ya. Itulah yang pembesar dari golongan jin yang punya sifat setan itu yang kemudian dikurung. Adapun ceceremenya ya masih berkeliaran, termasuk setan dari golongan manusianya. Wah sih pada udut lebih gini gitu. Ya, paru sekarang juga banyak yang sudah nggak ditutup, sudah terbuka lebar. Ya, masya Allah, luar biasa. Saya masya Allah menggambarkan 10 tahun yang akan datang ini gimana, masya Allah. Dengan kondisi sekarang ya, mudah-mudahan ini kedepannya lebih baik. Tapi jangan pernah kita merasa selamat dulu patuh. Ya, oh saya tuh orangnya rajin ibadah, saya orangnya apa namanya semangat kalau untuk mendapatkan pahala. Berarti saya masuk di nomor 1, aman lah. Jangan rasa aman dulu. Bisa jadi turun ke hati yang kedua, yang satu itu. Mulai dengan kita termasuk di subhat ya, orang ngaji orang apa sih, nanti ngerti pengen sholat ya, pengen puasa ini sambung baik, lumayan D1 misalnya itu lumayan sudah D1 orang apa sekolah mani nggak perlu. Itu subhat, itu subhat, benar-benar subhat ya. Subhat itu dari setan ya, yang bentuknya manusia. Makanya hati-hati itu turun, bisa yang tadinya hatinya sehat, hatinya hidup menjadi sakit karena kemasukan setan, kemasukan syubhat yang kemudian melemahkan dia, melemahkan imannya, melemahkan semangatnya dalam beribadah ya. Itu begitu. Kan pernah saya sampaikan itu, ada seorang ulama yang luar biasa yang punya kitab sekian banyak, yang dijuluki ulama apa ya, ulama yang sudah mempunyai kunci surga. Saking banyaknya kitab yang dia miliki, yang dia karang, yang kitabnya itu sangat bagus penjelasannya, tapi ternyata Allah jadikan dia meninggal murtad. Ulama besar ya, nggak jauh zamannya dengan kita ya, nggak jauh zamannya dengan kita. Itu ulama besar ya, bahkan nama ulama yang jadi banyak itu nama Abdullahnya. Itu luar biasa. Itu dikisahkan oleh banyak ulama sekarang kontemporer bahwa dulu terjadi ulama begini-begini meninggal dalam kondisi murtad. Meninggalnya itu murtad, bukan muslim ya. Makanya jangan pernah merasa aman, merasa nggak mungkin gitu ya, kita turun hatinya, kualitas hatinya nggak mungkin. Jangan merasa begitu, tetap potensinya akan turun itu ada. Maka jaga terus hati kita sehat, hati kita hidup dengan apa? Banyak zikir. Banyak zikir. Ya, sekali lagi banyak zikir. Ada alasan zikir atau tidak ada alasan zikir, terserah. Silahkan. Ya, banyak yang zikir. Ya.
Ya, kan kadang-kadang kita mau zikir itu kalau ada alasannya. Ya, kita hilangkan itunya. Hilangkan kalau ada alasannya. Pokoknya nggak ada alasan apa ada alasan, saya pengen zikir sudah. Ya, ada waktu zikir. Capek baca Al-Quran bulan Ramadan zikir. Kok kadang-kadang baca Al-Quran cuma 1 lembar 2 lembar wis bukan ngantuk, kadang-kadang lidahnya itu sudah kaku. Wis umumruk kalian umumruk. Zikir, ganti zikir. Ya, ganti zikir. Kalau misalnya masihnya jamaah sudah nggak kuat, sudah malas, sudah kendor, sudah ganti yang lain, gak apa? Ya, zikirnya sudah capek, sudah apa? Ganti yang lain. Baca buku yang nggak perlu dengan mulut. Ya, baca buku, ya, apapun. Yang penting itu tadi, jangan lupakan mengingat Allah dalam kondisi kita, baik dengan ucapan, baik dengan penglihatan kita, termasuk dengan pendengaran kita. Kok bebah mati, capek lagi melihat, ya sudah tinggal dengerin aja. Manik lah, udah langsung turun. Ya, maksudnya bikin apa, nyetel radio, nyetel apa namanya, di murotal, aja dangdutan ya, murotal dengerin ya. Kalau capek lisan kita mengucapkan, jadi ganti konsentrasi. Gak usah nanti malu ngantuk tidur orang apa, nggak masalah, ngantuk tidur nggak masalah, Pak Wagolo tenang aja ya. Yang penting itu tadi ya, kalau kita sudah lelah melakukan ini, zikir dari jenis ini, ganti zikir dengan jenis yang lain, ganti lagi ya. Mendengarkan kan nggak capek sudah kan, tinggal dengerin aja. Ya Allah, nikmatnya Masya Allah, hatinya tenang, hatinya lega, kan enak itu berzikir ketika kondisinya tenang, itu sangat nikmat sekali ya. Ya, jadi mudah-mudahan pelajaran penting bagi kita ya, menjaga hati kita tetap hidup, tetap sehat. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda mulai agak sakit nih hati kita, ingat-ingat, oh iya, ternyata menghidupkan hati yang sakit itu dengan banyak tinggal ya. Ketika semangat sudah mulai turun, ketika sudah mencari alasan-alasan untuk meninggalkan, udah banyak yang pikir aja. Itu diantara cara untuk meningkatkan lagi semangat kita. Ada yang mau tanya? Sampai di sini paham? Ada yang mau tanya? Tinggal berapa menit ini? Tinggal 5-4 menit. Pak Warmono, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini di masjid sekitar hati ya Pak. Ini kan biasanya kalau seorang yang fisiknya lagi sakit malah banyak berzikir. Ini apa namanya, termasuk yang seperti apa ini kan? Maksudnya kalau sakit malah banyak berzikir, kalau sehat malah masuk klasifikasi mana ya? Ya masuk dua berarti, karena daklingan. Hati yang sakit itu yang daklingan dikira atau daklingan. Ini kadang-kadang iya, ini tadi pas lagi momen tertentu tinggi, momennya sudah hilang, laleng. Nah, itu diantara hatinya sakitnya itu ya, dia mengingat Allah di momen-momen tertentu saja. Karena ada hikmah itu. Apanya? Momen tertentu karena ada hikmah, ada fadilah. Ada hikmah yang dicari. Itu ya termasuk ini. Iya, ya termasuk itu. Tapi kan dari kebanyakan ibadah itu kan Allah sampaikan hikmahnya. Tapi kadang begitu, orang yang sakit hatinya, ada momen tertentu dia semangat dikir, ada di momen tertentu dia enggak semangat. Gitu ya. Ketika sibuk, urusan dunianya banyak, bisnisnya lagi rame, orang kok berhenti gitu. Tapi ketika lagi sepi, dikir, itu momennya tertentu. Maka orang yang sakit hatinya biasanya dikirnya itu ya di momen-momen tertentu, atau kadang dikir, kadang tidak dikir ya, itu yang hati yang nomor 2 maksudnya. Kalau yang nomor 3 yang memang sudah belas esok tangi turu dikir ya
Blas ngasih turun maning, dia tuh bikin diboten. Wis pokoknya urusannya tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Enggak. Bukan. Ini kan bulan puasa. Iya. Dari sore lah. Mencari sore, ngabuburit maksudnya. Udah bulan di sore lagi di sore. Keras, Di Banda itu banyak orang pada mati. pada mancing. Ini dengan mati kan ikan. Ya, mancing itu menyiksa ikan. Terus, Apa itu oh mancing itu dibolehkan apa enggak? Karena kan mancing menyiksa ikan. Berarti nek nyembelih aja. Oh, mancing dapat dilepas lagi. Itu maksudnya. Apa dia langsung dikonsumsi? Kalau yang dilepas lagi ya mungkin maksudnya lagi. Tapi kalau yang diambil dikonsumsi ya beda. Ya, ikan itu kan hewan makanan, hewan buruan untuk dipancing. Ya itu kan sama dengan kita kepengen makan ayam, makan sapi, kan sama kemarin itu yang diributkan orang-orang Hindu itu. Islam itu mengajarkan keburukan, di antaranya apa? Menyiksa hewan ketika Idul Adha. Itu yang diprotes orang-orang Hindu itu. Ya, kenapa? Karena melihat dari sisi bahwa menyembelih hewan itu penyiksaan. Terus yang viral kemarin, yang orang-orang vegan itu, yang mengatakan bahwa orang yang makan daging dengan adanya penyembelihan, pembunuhan itu penyiksaan, tidak berkeprihatinan. Nah, gitu. Itu kata orang-orang vegan itu. Maka itu subhat yang bisa muncul. Mancing boleh nggak? Boleh. Secara hukum itu dalam Islam mancing itu boleh, halal, boleh, asalkan tidak melanggar syariat. Kalau mancing kemudian meninggalkan yang disyariatkan itu baru yang tidak boleh. Misal mancing, ya, sholat ditinggal, kewajiban ngurusi istri, ngurusi anak ditinggal, dia ngalahkan. Kalau hanya sekedar mengisi waktu sesekali, yang karena punya kesempatan, ingin healing, ingin refreshing, kan refreshingnya manusia kan beda-beda nih. Ana sing refreshingnya mancing, ana sing mancing balang gawe, mumet ya, macam-macam. Tapi yang jelas, kalau tujuannya hanya untuk sekedar itu nggak ada masalah. Apalagi menghasilkan ikan, mau digoreng, dipangan bareng sama anak bojo, itu bagus juga, gitu ya. Dan apalagi mancing yang ada judinya, itu nggak boleh. Mancing sekedar refreshing tapi ada judinya. Apa gimana caranya? Ada tiketnya. Tiketnya sekian, ternyata hadiah undian dari mancing itu diambil dari tiket itu. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Kalau hanya sekedar mancing refreshing saja, nggak ada masalah, dan itu boleh dalam agama. Oke, wallahu a'lam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari apa yang kami ucapkan. Akhirul kawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.